Halo semua, perkenalkan, nama saya Loviarli Hilary Rekwalju dengan NIM 2025-83028. Di saat ini, saya akan membahas tentang anemia defisiensi zat besi pada remaja yang sedang mengalami menstruasi. Anemia defisiensi zat besi sendiri merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi sehingga produksi dari hemoglobin terganggu. Hemoglobin ini berperan penting dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh, sehingga kekurangannya dapat menyebabkan gejala seperti mudah lelah, pusing, dan lemah. Kondisi ini sering kali terjadi pada remaja wanita pada saat menstruasi. Alasan kenapa saya memilih topik ini karena saya sendiri pernah mengalami anemia defisiensi zat besi ketika saya sedang mengalami menstruasi. Kehilangan zat besi yang terjadi setiap siklus menstruasi dan juga yang tidak diimbangi dengan asupan zat besi menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara intake dan outtake dari zat besi dalam tubuh. Kondisi ini mengakibatkan penurunan cadangan zat besi yang ditandai dengan penurunan kadar ferritin. Meskipun tubuh melakukan kompensasi dengan menurunkan kadar hepsidin untuk meningkatkan absorpsi zat besi di usus, mekanisme ini seringkali tidak cukup untuk menggantikan kehilangannya yang terus berlangsung. Zat besi yang berasal dari makanan, baik heme atau non-heme, akan diserap di duodenum, tetapi hanya 1-2 mg saja per hari yang dapat diserap oleh duodenum, di mana Fe3+ akan diubah oleh enzim reduktase menjadi Fe2+. Selanjutnya, Fe2+ akan masuk ke dalam eritrosit melalui DMT1. Dalam proses ini, vitamin C yang membantu lancarnya proses ini. Sedangkan yang memperlambat adalah tanin juga fitat. Setelah Fe2+ masuk ke dalam eritrosit, Fe2+ akan disimpan sementara sebagai ferritin dan bisa juga dikeluarkan ke dalam darah melalui ferroportin. Saat keluar, Fe2+ akan diubah lagi oleh enzim hepahestin atau sarkoplasmin menjadi Fe3+ supaya bisa diikat oleh protein transport. Zat besi akan diikat oleh transferin yang menjaga agar zat besi tetap aman dan akan dibawa ke sumsum tulang untuk melangsungkan proses eritropoiesis. Akan dibawa juga ke otot untuk bioglobin dan juga ke enzim seluler. Sel yang ada di dalam tubuh, utamanya sumsum tulang, memiliki reseptor transferin pada permukaannya, di mana disitulah tempat perlekatan antara transferin Fe dan selanjutnya transferin Fe akan masuk ke dalam sel untuk melakukan proses endositosis. Zat besi akan dilepas dan akan digunakan untuk hemoglobin, juga metabolisme energi. Zat besi akan disimpan, utamanya di ferritin yang berfungsi untuk cadangan zat besi bagi tubuh. Ada juga yang disimpan di dalam hati dan makrofag. Zat besi juga akan mengalami daur ulang, di mana eritrosit yang sudah tua akan dihancurkan oleh makrofag. Juga zat besi yang telah digunakan akan dilepas dan akan digunakan kembali. Ada juga regulasi hormonal utama yang dilakukan oleh hepsidin. Hepsidin sendiri diproduksikan oleh hati dan berfungsi untuk mengontrol protein ferroportin. Jika hepsidin tinggi, maka dapat menghambat kerjanya ferroportin dan zat besi tidak akan bisa keluar dari darah. Selanjutnya, kadar zat besi serum juga akan menurun. Sebaliknya, jika hepsidin rendah, maka ferroportin akan bekerja dengan aktif dan absorpsi juga pelepasan zat besi dapat meningkat. Saat menstruasi, terjadi pendarahan di dalam rahim. Terjadi hilangnya zat besi sebanyak kurang lebih 15-30 mg zat besi. Padahal, absorpsi yang terjadi di usus hanya terjadi sebanyak 1-2 mg per hari, di mana akan terjadi ketidakseimbangan antara kehilangan zat besi dan penerimaan zat besi. Dampaknya pada metabolisme zat besi adalah ferritin akan menurun karena tubuh akan menggunakan cadangan zat besi dari hati juga makrofag. Jika terjadi terus-menerus, maka ferritin akan mengalami tahapan awal defisiensi. Hepsidin akan menurun karena untuk meningkatkan absorpsi zat besi di usus. Jika meningkatkan
pelepasan zat besi ke darah, maka absorpsi dari zat besi juga akan meningkat, di mana akan terjadi kompensasi sehingga DMT1 akan meningkat, juga ferroportin akan meningkat. Karena tubuh terus-menerus mencoba untuk mengganti hilangnya zat besi di dalam tubuh, jika kompensasi tidak cukup juga, maka akan terjadi kekurangan asupan zat besi, dan jika kehilangan zat besi terus berlanjut, maka zat besi yang ada pada sumsum tulang akan menurun, sehingga sintesis hemoglobin akan terganggu. Karena terganggu, maka eritrosit yang terbentuk akan berbentuk kecil dan pucat. Itulah yang disebut dengan anemia defisiensi zat besi. Karena adanya kekurangan zat besi, Hb akan menurun, juga transport oksigen ke jaringan akan menurun, dan akan mengakibatkan mudah lelah, pusing, sesak, dan juga jantung berdebar. Karena pada saat menstruasi terjadi kehilangan darah yang sangat kronis, maka akan terjadi juga kehilangan zat besi. Ferritin akan menurun, begitu pula dengan produksi hemoglobin. Maka akan dilakukan pemeriksaan darah untuk melihat jumlah dari hemoglobin. Jika Hb kurang dari 10 gram per dl, maka hal tersebut menandakan bahwa pasien mengalami anemia. Ada juga pemeriksaan metabolisme zat besi dalam tubuh. Jika ferritin menurun, maka hal tersebut sangat krusial dalam menandakan anemia defisiensi zat besi. Untuk dasar terapi, pasien dengan penyakit tersebut akan diberikan suplemen zat besi untuk diminum. Jika tidak bisa diminum atau mengalami intoleransi Fe oral, maka akan dilakukan pemberian zat besi menggunakan IV. Anemia defisiensi zat besi akibat menstruasi dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan manusia. Penurunan kadar hemoglobin menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan, sehingga muncul gejala seperti mudah lelah, pusing, lemah, dan sesak. Selain itu, kekurangan zat besi juga dapat mengganggu fungsi otak dalam konsentrasi, serta mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Dalam jangka panjang, kondisinya dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko infeksi, serta mengganggu kehidupan. Oleh karena itu, anemia defisiensi besi perlu dideteksi dan ditangani secara tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.